Kali ini gue pengen ngebahas tentang statement dari wakil DPR yang bilang bahwa MBG tidak butuh ahli gizi. Yang mana ini cukup bikin geger juga, Badan Gizi Nasional cukup geger, terus masyarakat cukup geger. Apakah benar bahwa MBG itu sebenarnya nggak butuh ahli gizi? Menurut gue, jadi kalau menurut gue ya, gue rasa kita tuh sama makanan, kita tuh sama gizi terlampau cuek, terlampau nggak peduli gitu. Rentangnya terlalu jauh, yang kita makan sehari-hari sama yang dibutuhkan tuh kadang nggak relevan gitu. Kadang buat sarapan kita makannya mie, terus jangan makan mie lagi, jajanan lagi. Kita tuh sama makanan tuh kayaknya cuma mikir bahwa makanan adalah biar nggak lapar, biar berenergi, biar bisa ngelakuin aktivitas. Kita tuh asing banget sama yang namanya gizi, asing banget sama yang namanya kebutuhan tubuh. Sebenarnya kalau kita lihat kebutuhan tubuh kan banyak ya dari gizi-gizinya. Kita punya tiga makronutrien yang penting, karbohidrat, protein, sama lemak. Tapi kadang kita mikirnya ya udahlah makan nasinya yang banyak biar kenyang yang lebih lama gitu. Karena kita tuh asing banget sama gizi, jadi seakan-akan tuh kita butuh seorang spesialis yang ngerti banget sama makanan buat naker makanan-makanan kita. Kalau menurut gua, harusnya sih sebagai manusia pada umumnya ya, manusia normal ya, kita tuh wajib tahu banget, kita wajib ngeh apa yang kita makan, apa yang kita butuhin. Kalau kita kurang berenergi makan ini, kalau kita lagi lemas makan ini, kalau kita lagi pusing makan ini. Jadi sebenarnya tuh secara holistik makanan juga bisa jadi obat atau penyembuh buat kita juga gitu. Kalau gua ngerasanya buat kebutuhan MBG, makan bergizi gratis memang harus bergizi, harus tepat porsinya, dan harus cocok sama lidah anak-anak. Tapi bergizi ini menurut gua nggak perlu pakai ahli gizi. Bahkan emak kita di rumah kalau masak nasi, ayam, anggaplah ya, nasi, ayam, sayur, buah, nggak perlu jadi ahli gizi buat bikin makanan kayak gitu, menurut gua. Yang mana opininya cukup kontroversial, cukup apa ya, cukup nggak sejalan sama opini-opini masyarakat. Tapi menurut gua kita tuh terlalu mengagung-agungkan makanan bergizi tuh harus brokoli, harus makan daging merah, harus makan salmon. Kan gizi kan bukan berarti makanan yang begitu-gitu ya. Kita makan nasi tempe orek sama sayur dan telur pun itu udah bergizi hitungannya. Bergizi tuh nggak harus yang mewah, bergizi tuh nggak harus yang mahal, bergizi tuh nggak harus yang terlihat superior gitu. Bergizi mah yang dibutuhkan sama tubuh kita aja. Nggak harus yang gimana-gimana. Terus ketika statement itu dilempar sama bapak, gue lupa namanya siapa, ntar gue nyantumin di sini deh. Ketika statement dilempar, kita tuh nggak butuh ahli gizi, kita butuhnya tenaga ahli gizi yang bisa coaching selama 3 bulan. Akhirnya Badan Gizi Nasional, bapak siapa gitu, dia komentar bahwa nggak bisa dong 3 bulan. Mana ada ahli gizi dalam 3 bulan di coaching terus bisa gitu. Kalau lu mau bisa gizi, lu minimal sekolah 4 tahun, anggaplah kuliah 4 tahun, baru lu ngerti gizi. Itu pun masih basic-basicnya aja. Oke, kalau secara ilmuwan mungkin iya lu butuh sekolah yang tinggi, lu butuh kuliah, lu butuh pendidikan yang bagus segala macam buat ngerti gizi secara detail ya. Tapi kalau buat ngasih makan anak mah, kalau menurut gua kayaknya emang nggak butuh ahli gizi yang gimana-gimana. Cukup protein hewani, karbohidrat kompleks, terus ada serat sama lemak sehat, terus nggak perlu ada ultra processed food segala macam. Kayaknya cukup dari 5 itu aja. Nggak perlu yang gimana-gimana menurut gua. Kalau ahli gizi, di sini bukan berarti gue merendahkan ahli gizi ya. Tapi kalau ahli gizi yang beneran, kayaknya mah butuhnya untuk hal-hal yang lebih spesifik. Kayak misalkan ibu hamil, terus program coaching kalau lu pengen naikin berat badan, nurunin berat badan, ketika lu punya penyakit tertentu butuh makan apa, kayaknya itu mah perlu ahli gizi yang spesifik ya. Tapi kalau buat ngasih makan bocah-bocah sekolah mah kayaknya emang nggak perlu ahli gizi yang gimana-gimana, menurut gua. Cukup higienis, ini aja udah susah nih, ini aja makanan higienis aja udah sulit nih. Makanan higienis, terus makanan yang fresh, terus makanan yang seimbang, porsi 10.000 sih seimbangnya gimana ya, gue juga bingung. Tadi kemarin gue pernah lihat ada MBG yang dapat ayam bekakak atau ayam apa gitu, jadi kayak seekor ayam penuh gitu.
Kayaknya mah ini mah sumbangan dari masyarakat atau sumbangan dari warga kali ya, atau dari mana gitu CSR-nya perusahaan kali ya, jadi MBG-nya mewah gitu. Tapi buat budget 10.000 sampai 15.000 mungkin kita nggak butuh hal yang gimana-gimana, sayur buncis misalkan, nasi udah pasti lah ya. Eh, Kalau di Jawa sih nasi, mungkin kalau di teman-teman daerah timur pakainya sagu atau kentang kali ya, gue nggak begitu paham. Pokoknya karbohidrat kompleks, satu udah jelas buat energi, buat aktivitas, buat sekolah, buat mikir. Terus serat juga butuh. Sayur-sayur aja, kayak sayur tuh murah tau. Gue semenjak gue semenjak di rumah masak, gue kan makan sayur mulu jadi, oh ternyata sayur murah. Kangkung 5.000 tuh sikat gede banget gitu. Jadi misalkan sayur buncis, sayur labu atau apa gitu kan murah ya, tumis-tumisan aja. Terus telur sebiji 2.000. Tapi kan kalau kalau belinya sekilo, 2 kilo, 3 kilo kan lebih murah jadinya. Telur sebiji juga cukup sih. Buat anak ya budgetnya 10.000, kalau budgetnya 30.000 mah nasi Padang. Misalkan kayak nasi, terus sayur, telur. Kayaknya nggak perlu pisang dah. Gue pernah lihat beberapa menu MBG, kayaknya ada pisang. Ngapain ada pisang? Karena ada nasi lagi gitu. Jadi budgetnya sayang-sayang dikasih pisang, dikasih nasi. Kan budgetnya 10.000 nih kalau kita ngomongin budget. Sayang-sayang ada dua karbohidrat gitu. Mending pisangnya diganti jadi susu kotak yang kecil. Oke gitu-gitu. Atau pisangnya diganti terus lauknya jadi ikan yang lebih gede. Jadi kan ada lemak sehatnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada, ya udah cukup tuh tiga. Jadi kan oke gitu. Nggak perlu lagi ahli gizi yang gimana-gimana menurut gua. Rame banget di Instagram gue lihat. Masa makan bergizi gratis gak pakai ahli gizi? Itu mah namanya makan gratis. Sekacau-kacaunya makanan, nasi Padang pun sebenarnya bergizi tau. Sebenarnya bergizi itu. Kita tuh sama gizi seakan-akan asing, tapi sebenarnya kita, apa yang kita makan semuanya bergizi sebenarnya. Tapi yang bikin kita kadang salah adalah justru yang kita makan tuh malah processed food gitu, ultra processed food, makanan-makanan yang diolah kebanyakan, makanan-makanan dari pabrik yang dikemas-kemas, banyak pengawet, banyak warna, itu sebenarnya yang kita anggap sebagai makanan ya sejauh ini ya. Sosis, nugget, ciki-cikian, sosis-sosis yang instan itu kan sebenarnya nggak bagus ya sering-sering. Sebenarnya bahkan sebenarnya kalau buat orang-orang yang straight nggak boleh banget itu, bukan makanan itu namanya. Udah melalui banyak proses. Oke, di depannya ada gambar ayam sama sapi ya, tapi kalau lihat komposisinya ayam sapinya paling 2% sampai 3% doang. Sisanya mah tepung, perisa, pemanis lagi. MSG segala macam dan segala macam gitu. Sebenarnya makanan-makanan yang bergizi dan sehat tuh gampang, gampang banget. Makanan-makanan yang kita lihat di meja makan di rumah aja. Di meja makan rumah gue sih normal makanannya ya. Semua yang dari alam, semua yang disediakan sama kita kan makanan bergizi semua itu. Tapi porsinya perlu diatur. Kadang miss-nya dari ibu-ibu kita di rumah adalah kebanyakan karbonya. Misalkan ada nasi, terus ada sayurnya banyak, proteinnya mah cuma telur sebiji. Padahal mah telur sebiji sebenarnya kalau dianggap sebagai gizi yang ideal sih sebenarnya belum. Karena kan kita butuh 0,8 gram protein per kilogram berat badan itu menurut ahli gizi di Indonesia ya. Tapi sih seminimal-minimal sih 1 gram per kilogram berat badan proteinnya. Jadi kalau misalkan berat badan lo 50 kilo, protein lo harus 50 gram sehari. Itu sih agak spesifik ya karena gua lagi nge-gym jadi gua concern tuh sama angka-angka protein. Jadi misalkan berat gue sekarang 75-an. 70 dikali 2, 140, anggaplah 150 gram. Jadi gue makan dada ayam 2, makan telur 4 sampai 5 segala macam. Nah, kalau buat hal-hal yang spesifik tujuannya, kayaknya sih perlu ahli gizi karena harus lebih detail kan. Harus lebih detail, harus presisi. Jadi perlu yang namanya ahli gizi. Kalau makanan-makanan MBG mah cukup ibu kita di rumah makan dengan higienis, sedikit pengarahan dari ahli gizi, perlu porsi-porsinya begini aja, dicatat, dijadiin standar, mah selesai. Misalkan setiap menunya kan bisa beda-beda. Setiap makan perlu sekian gram karbohidrat, sekian gram protein, serat dari sayurnya sekian, susu atau buahnya sekian. Itu sebagai pedoman, sisanya ntar dikasih tahu nih. Karbohidratnya bisa dari kentang, bisa dari pisang, tapi pisang sebenarnya kita nganggap sebagai buah sih. Kentang, nasi, ya paling umum kentang, nasi, sagu kali ya buat orang teman-teman kita yang di daerah timur. Terus proteinnya bisa dari ikan, telur,
ayam, daging sapi sih kemahalan kayaknya buat budget 10 ribuan ya. Nggak jauh-jauh dari 3 itu yang sering kita temui ya. Terus serat mah banyak banget di Indonesia. Sayur-sayuran mah banyak banget di Indonesia. Jadi lu nggak bakal kehilangan serat. Lu bisa mix semua capcay, sayur sayur apa namanya? Capcay sih paling enak. Capcay, sayur buncis, sayur labu segala macam bisa lah di mix segala macam. Buah, buah sih banyak banget juga yang murah-murah. Salak, ada jeruk, yang paling umum kan jeruk ya, yang paling murah, paling gampang ditemuin juga sih jeruk. Terus sih susu sih gue pengen ya. Kemarin gue pernah lihat ada menu MBG yang ada susunya kecil banget. Itu sih perlu banget karena kita tuh kekurangan susu sapi banget tahu. Anak-anak di Indonesia ya terutama ya, pada nggak minum susu sapi, kebanyakan minum teh gelas kali ya. Susu kecil juga perlu. Tapi gitu cukup. Terus karena gram-gramnya atau kebutuhan yang udah dicek tuh apa aja, terus sumbernya apa aja, kita coaching ke ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu catering kali ya namanya, ibu-ibu MBG, tinggal bilang aja, ini bisa diganti dengan ini bisa diganti dengan ini di-mix dengan ini, pokoknya total kebutuhannya sekian, 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 sekian cukup. 3 bulan sih menurut gue cukup, gak perlu ahli gizi sampai 4 tahun ya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.